Anda kembali di Ayu Sore Pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Tidak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tadi dulu kameranya burem. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Saya siap-siap ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU. Namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas. Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Selain membantah kandungan minyak babi di nampan MBG, Dadan Hindayana juga merespon banyaknya kasus keracunan siswa usai menyantap menu MBG. Menurutnya keracunan terjadi karena juru masak MBG yang belum siap. Keracunan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan MBG. Mereka mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi yang dibagikan pihak sekolah. Sementara itu, 10 siswa sekolah dasar di Kecamatan Semen, Gunung Kidul, Yogyakarta juga diduga keracunan MBG. Meski para siswa sudah pulih usai menjalani perawatan, namun orang tua murid was-was dan khawatir akan kualitas menu MBG. Menanggapi maraknya keracunan siswa akibat menyantap MBG, Kepala Bagian Dadan Hindayana buka suara. Menurut Dadan, keracunan MBG berasal dari dapur SPPG, mulai dari juru masak yang tidak siap hingga bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu.
nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku Barat Daya atau mana? Di Babau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. BGN juga memastikan terus mencapai target zero insiden dalam penyaluran makan bergizi gratis demi memuluskan program unggulan pemerintah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kejadian itu bukan sesuatu yang diharapkan. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni ini menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Komsel, Jasara Harja dan juga Pertamina juga. Penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO di Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat perbenahan di tubuh BUMN. Bahwa saya akan setia kepada. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hari ini Kementerian BUMN untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Timbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN. Dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memerintahkan relawan Bara JP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Kendati demikian, disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Pak, kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang
menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak ini, apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Kak, pesen cappuccino. Alas, Ma. Untungnya